Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan jamaah dari Bandung. Assalamualaikum ibu-ibu. Kumaha damang? Mantap. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Kita sering banget nih nyebut yang namanya insya Allah berkah. Sering bu? Insya Allah mendapatkan rahmat Allah. Bener nggak? Tapi sebenarnya tahu nggak sih artinya berkah dan rahmat Allah itu apa? Ada yang tahu angkat tangan? Kalau nggak tahu diem aja. Ya udah diam aja berarti ibu-ibu gak tahu. Hari ini nih ya kita mau bahas nih. Sebenarnya bicara masalah rahmat Allah, berkah. Ini kadang-kadang suka disandingin kata-katanya. Maknanya apa sih? Hari ini kita bahas nih biar kita paham semuanya. Temanya adalah manisnya berkah dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kita panggil Ustadz Maulana yuk. Ada apa? Ya Allah, ngomongnya biasa aja dong. Kayaknya ditahan-tahan gitu sakit gigi ya. Ustadz, izin Ustadz. Ini masih banyak orang yang sering ngomong insya Allah berkah, dapat rahmatnya Allah. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak paham. Kenapa kata-kata itu bisa terucap dan apa maknanya. Kenapa mereka itu sering banget disandingkan. Seperti Ustadz Maulana gitu ya kan. Ada Ustadz Syam, ada saya gitu. Ada Habib Muhammad Syam. Mohon izin penjelasannya Fadol Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya pikiran mendapatkan pembelajaran. Artinya apa? Kita bahas tentang berkah dan rahmat. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan itu adalah keberkahan. Maka ketika orang memahami, mensyukuri, memanfaatkan, maka sungguh dia sekarang meraih keberkahan. Keberkahan dalam hal apa? Karena mampu memahami atas apa yang Allah berikan. Mungkin ada orang sakit gigi. Itu baru Itu satu siapa gigi. itu? Satu gigi doang. Siapa yang situ orangnya? Padahal gigi yang lain masih bagus. Harusnya kita ambil berkah. Bahwa bukankah yang lain masih bagus, tapi satu berkah. Sungguh Allah menguji hambanya dengan pemberiannya. Barang siapa yang reda dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluaskannya. Dan barang siapa yang tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Artinya ketika kita memahami makna dua ini, rahmat itu kasih sayangnya. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang itu akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Masya Allah, emang gigi tuh enak banget kalau lagi sehat, Ustaz. Berkah rasanya. Kalau nggak sehat, bengkak rasanya. Makasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana ya, Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya, ada nih mungkin sebagian orang yang punya tetangga rese ya. Bahkan suka nyumpahin orang lain. Ini ada contohnya nih, silahkan tayangannya. Alhamdulillah, subhanallah, jamaah. Ada yang punya tetangga kayak gini?
Ada, tapi suaranya kecil ngomongnya nggak berani kenceng-kenceng. Takut tetangganya nonton katanya. Tapi ini gini Bib ya, ada orang yang kesal sama orang lain. Kalau kita kesal sama tetangga, paling kita cuma bisa ngedoain nih. Ngedoain biar hidupnya berkah, biar dapat rahmat, biar nggak gangguin kita mulu. Tapi bicara sama berkah itu atau rahmat itu katanya hak prerogatif Allah. Nah ini maksudnya nih apa nih Bib? Mau penjelasannya. Fadol Bib, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu, mudah-mudahan pagi hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ditanyakan kesel nggak sih punya tetangga seperti itu secara manusiawi? Secara manusiawi kesel kita. Tapi apakah barokah atau rahmat itu haknya Allah Subhanahu wa taala? Betul. Barakah dan rahmat haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi hak juga bagi Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada makhluknya ketika makhluk tersebut bisa menahan sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menahan sesuatu tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, maka kita mendapatkan barokah dan mendapatkan rahmat, artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bertanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ta'udduna sur'ata fikum. Apa yang menurut kalian itu orang paling hebat, paling jago, paling kuat itu siapa mereka? Qulna, kata Sayyidina Mas'ud, beliau mengatakan qulna, maka kami menjawab alladzi la tasra'uhu ar-rijalu. Mereka yang bisa mengalahkan orang itu namanya orang kuat. Maka apa kata qala Nabi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bukan laisa dzalik, bukan seperti itu, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, maka dia akan mendapatkan barokah, yang mampu menahan marahnya ketika marah, menahan hawa nafsunya ketika marah, itulah orang yang paling kuat. Masya Allah. Jadi kalau bisa ada tetangga lagi ngomel apa segala, kita jangan ikut marah. Gak usah diemin aja. Diemin aja. Anggap kita yang berakal, dia nggak berakal. Wah, kirimin aja itu soto Makassar, Ya. coto, langsung Kirimin adem Fatihah itu. aja, Allahumma firlahu warhamhu. Jangan, makasih banyak tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, jamaah. Rahmat itu akan Allah berikan kepada hambanya. Umat manusia pastinya ini Masya Allah. Langsung dalam katanya diturunkan tuh ke dalam ruh kita. Tapi kita kadang-kadang gak ngerti maksudnya apa ya. Kenapa gak langsung ke jasad kita aja. Coba mohon izin Ustaz Syam menjelaskannya dalam Al-Quran seperti apa. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Fadol Ustaz Syam. Habib Mas Fadli, guru kami Habib Muhammad Ustaz Maulana, ibu-ibu yang di studio serta seluruh jamaah yang ada di rumah, kita buka surah Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 156 di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa qala adzabi usibu bihi man asya, bahwasanya kalau Allah mau mengadab itu, kata Allah, adabku ini ku berikan ataupun ku tetapkan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', akan tetapi rahmatku itu sangat luas, kasih sayangku sangat luas. Jadi kalau kita mencari makna daripada rahmat itu artinya kasih sayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak tertentu kepada orang beriman saja, tapi ada rahmat Allah yang khusus bagi orang yang beriman. Ya, bagi mereka siapa? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwanya, mereka mendapat rahmat Allah. Bagi mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang menunaikan salatnya, orang yang menunaikan zakatnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Tapi secara umum rahmat Allah itu sangat luas karena Allah merahmati hamba-hambanya, semua hambanya. Dirahmati Allah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya kata Nabi SAW, la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Nabi tidak bilang yang beriman yang semua. Siapapun yang memberikan kasih sayang, dia dapat kasih sayang. Masya Allah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ustadz Maulana, izin Ustadz Maulana. Ini ada pertanyaan nih ya. Dari Dikaris Baludin, susah amat namanya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin anak saya baru lahir. Anak yang lahir merupakan rahmat Allah. Makanya saya mau kasih nama anak saya Rahmat. Tapi ternyata pas lahir anak saya perempuan Ustadz. Lah ini bagaimana ini? Ya udah, tinggal dikasih Wati aja. Ngomongnya biasa aja dong. Ya udah, tinggal dikasih nama Wati aja belakangnya. Ngomongnya Iya. ditahan-tahan sih. Jadi Rahmawati. Oh bener, tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Oke, itu solusinya ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Karena masih banyak banget nih yang akan kita bahas di Islam Itu Indah. Jadi tetap di Islam Itu Indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.